warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Excellent, pada video kali ini kita masih membahas soal kiriman ya dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Oke, soalnya ini adalah sepertinya operasi bentuk pecahan dan desimal ya. Nah, jadi di sini soalnya itu adalah 5/6 dikurangkan dengan 1/3 ya. Kemudian dikurangkan lagi dengan 2,1. Maka hasilnya akan sama dengan gitu ya. Nah, caranya itu adalah kalian lihat di sini kan ada bentuk pecahan campuran, ini juga pecahan campuran, dan ini adalah bentuk desimal. Jadi kita harus samakan dulu bentuknya dengan melihat siapa yang paling dominan di situ. Yang paling dominan di soal ini itu adalah bentuk pecahan campurannya, ya kan? Nah, kalian ingat lagi bahwa untuk mempermudah kita mengoperasikan bentuk pecahan campuran, kita harus rubah dulu bentuk pecahan campuran tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Jadi cara merubahnya itu adalah, kalian masih ingat ya caranya, 6 ini kita kalikan ke 1 dulu ya. Jadi kalau saya keluarkan dulu ya, 5/6 kita ingin merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 6 ini kita kali 1 dulu, hasilnya adalah 6. Nah, kemudian 6 ini kita tambahkan dengan 11 ya. Nah, ditambah ya. Jadi hasilnya 6 tambah 5 maksudnya adalah 11. 11 per berapa? Karena penyebutnya 6, berarti 11/6. Maka kita pindahkan di sini 11/6. Nah, gitu ya. Kemudian kita kurangkan dengan 21/3. Kita rubah lagi 21/3. Nah, kita rubah lagi ya menjadi pecahan biasa, kita kali lagi. 2 kali 3 itu kan adalah 6. 6 ini kita tambahkan dengan 1. Maka hasilnya adalah 7. 7 per berapa? Karena penyebutnya 3, berarti 7/3. 7/3. Nah, seperti itu cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian baru, nah perhatikan ini kan adalah bentuk desimal. 2,1 adalah bentuk desimal, kita rubah lagi menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya itu adalah kalian tulis dulu angkanya tanpa menuliskan koma. Angkanya semuanya kalian tuliskan, yaitu angka berapa? Angka 2 dan angka 1. Nah, tinggal hilangkan koma, kalian bagi dengan gitu ya. Kalian perhatikan di belakang koma itu ada berapa angka? Ada 1 angka ya kan, di belakang komanya kan coba ada 1 angka, berarti kalian tinggal bagi 10 saja. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dia 2 angka di belakang koma, berarti kalian bagi 100, misalnya 2,13. Nah, misalnya, nah kalian ambil semua angkanya dengan menghilangkan komanya ya, 213, tinggal kalian bagi. Di belakang komanya karena ada 2 angka, tinggal kalian bagi 100. Nah, gitu. Cara merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Oke, paham ya? Nah, sekarang, nah semua ini kan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Karena semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka ini tinggal kita samakan penyebutnya. Kalian perhatikan 6, 3, 10. Kira-kira berapa itu? KPK 6, 3, dan 10 artinya kalian cari sebuah bilangan yang bisa dibagi 6, bilangan itu bisa dibagi 3, dan bilangan itu juga bisa dibagi 10. Kira-kira berapa? 6, 60. Kenapa? Karena 60 itu bisa dibagi 6, 60 bisa dibagi 3, dan 60 juga bisa kita bagi 10 ya. 60 kalau kita bagi 6 itu kan 10. Nah, berarti kita tulis ini kali 10. Berarti di atas juga kali 10 ya. Kemudian 60 kita bagi 3 berapa? 20. Berarti ini kali 20. Di atas juga kali 20. Kemudian 60 kita bagi 10 berapa? 6. Maka 10 ini kita kali 6. Ini juga dikali 6. Nah, jadi 6 kali 10 betul ya, 60. 3 kali 20 juga 60. 10 kali 6 juga 60. Nah, tinggal kalian kalikan di bagian atasnya. 11 kali 10 ya gampang ya, 110. Kita kurangkan dengan 7 dikali 20, 140. Kita kurangkan dengan 21 kali 6 itu adalah 126. Ya, 126 ya. Nah, ini tinggal kalian kurangkan. Nah, kurangkan satu-satu dulu. 110 kita kurangkan dulu dengan 140. Berapa 110 dikurang 140? Negatif ya, negatif 30. Ya, negatif 30. Kemudian baru kita kurangkan dengan
126. Kita bagi dengan 6, 60. Nah, sama juga dengan, nah ini tinggal kalian jumlahkan. Min 30 dikurang 126. Perhatikan, jika tandanya sama, itu tinggal kalian jumlahkan saja. Jadi 30 ini kita tambahkan dengan 126, itu kan adalah 156 ya. Nah, karena tandanya sama-sama negatif ya, tinggal tambah negatif di sini, baru kemudian kita bagi dengan 60. Nah, seperti itu. Bagi kalian yang masih kesulitan menambahkan negatif dan positif, kalian bisa cek di video saya yang sebelumnya. Kita sudah membahas bagaimana cara mudah dan cara cepat menambahkan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Kalian bisa cek di link ya di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita dapatkan negatif 156 per 60. Kalian perhatikan lagi, angka yang kita dapatkan, usahakan, atau hasil ya yang kita dapatkan itu, usahakan bentuknya itu adalah yang paling sederhana. Artinya, apakah bilangan itu masih bisa tidak kita sederhanakan, atau apakah pecahan itu masih bisa tidak kita sederhanakan? Kalau kita lihat sepertinya bisa ya, karena 156 ini bisa kita bagi dengan, kita cari angka yang paling kecil dulu. Misalnya kita bagi 4 bisa. 60 juga bisa kita bagi dengan 4. 100 atau min 156 kalau kita bagi 4 itu kan hasilnya adalah 44. Negatif ya, negatif 44. Kita bagi dengan 60, kalau kita bagi 4 itu kan hasilnya adalah 15. Maka kita dapatkan hasilnya itu adalah negatif 44 per 15. Itu kalau jawabannya dalam bentuk pecahan biasa. Tapi kalau kalian ingin merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran juga bisa, tapi kan di situ ada negatif gimana gitu ya. Nah, kalau kalian bertemu tanda negatif di sini, jadi caranya adalah kita pindah di sebelah sini ya. Tadi kan sama dengan min, saya tulis di sini sama dengan tadi min. Oke, kita pindah di sebelah sini. Tadi sama dengan hasilnya adalah min 44 per 15. Nah, kita ingin merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya gimana? Karena ada negatif di depannya. Nah, ini min 44 per 15 itu artinya sama juga dengan min 1 yang dikalikan dengan 44 per 15. Nah, contoh misalnya min 2. Apakah min 2 itu sama dengan min 1 kali 2? Ya, sama. Atau min 5. Apakah min 5 itu sama dengan min 1 kali 5? Ya, sama. Maka min 44 per 15 akan sama dengan min 1 yang dikalikan dengan 44 per 15. Oke, bagaimana? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita biarkan saja min 1-nya terlebih dahulu. Yang kita bagi adalah 44 per 15. Coba kita bagi di sebelah sini ya. 44 kita bagi dengan 15. Kira-kira 15 itu kita kali berapa hasilnya? 44 atau paling dekat dengan 44. Berapa angkanya? 2. Karena 2 kalau kita kalikan dengan 15 kan 30. Kok tidak pilih 3? Karena 3 kalau kita kali 15 hasilnya 45. Nah, sedangkan di sini angkanya 44 ya kan? 2 kali 15 itu adalah 30. Oke, kita kurangkan 4 dikurang 31 ya. Nah, karena angka hasil pengurangannya ini kan sudah kecil dari pembaginya ya kan. Kalau dia sudah kecil, kalian tinggal naikkan 14 per, nah pembaginya tadi berapa? 15. Jadi 44 per 15 ini kalau kita rubah jadi bentuk pecahan campuran dia akan menjadi 2. 14 per 15. Nah, kemudian baru kita kalikan. Min 1-nya kita kalikan ke sini. Min 1 dikali 2, 14 per 15 hasilnya adalah min 2. 14 per 15. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Jadi kalau kalian menemukan di dalam satu operasi tersebut sudah ada bentuk pecahan campurannya, kadang ada bentuk pecahan biasanya, terkadang ada juga bentuk desimalnya. Kalian lihat dulu siapa yang paling dominan di situ. Jika dia yang paling dominan, maka robahlah semuanya ke bentuk yang paling dominan yang ada di soal tersebut. Oke, itu trik dari saya ya. Oke, next soal yang berikutnya. Nah, ini ada soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 7 per 10 dikurang 3 per 100 ditambah 0,06. Oke. Triknya apa? Lihat dulu siapa bentuk yang paling dominan di soalnya.
Ini ada bentuk pecahan biasa, dan ini ada bentuk desimal. Berarti robahlah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa, karena itu yang dominan di soal ya. Jadi 7/10 nya kita tulis tetap ya, 7/10 kita kurangkan dengan 3/100 maksudnya. Oke, sekarang tinggal merubah 0,06 menjadi bentuk pecahan. Ini sangat gampang sekali. Kalian tinggal tuliskan angkanya tanpa menuliskan komanya. Oke, kalau kita tuliskan angkanya kan 006 gitu ya. Kalau 006 itu kan sama juga dengan 6. Nah, jadi langsung tuliskan 6 saja. Oke, 6 per berapa angka dia di belakang koma? Ada 2 angka, berarti 6/100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Kalau 1 angka berarti dia per 10 ya. Nah, sekarang kita tinggal samakan penyebutnya saja. 10, 100, 100. Nah, udah gampang ya, udah tertebak ya berapa KPK ya, bukan penyebutnya. Kita samakan penyebut dengan mencari KPK-nya. Berapa KPK dari 10, 100, 100 ya gampang, yaitu 100. Kenapa? Karena 100 itu bisa dibagi 10. 100 bagi 10 berapa? 10 ya. Maka di atas juga kali 10. 100 bagi 100 ya 1. Maka di atas juga kali 1. 100 dibagi 100 1 ya. Maka di atas juga kali 1. Maka ini tinggal kalian kalikan. 7 kali 10 adalah 70. Kita kurangkan 3 kali 1 adalah 3. Ditambah 6 kali 1 adalah 6. Oke, sekarang tinggal kalian operasikan saja. 70 kalau kita kurang 3 berapa? 67. Kita tambahkan dengan 6 per 100. Berapa 67 ditambah 6? 73 per 100. Nah, jadi boleh ya 73/100. Kita lihat. 73/100 itu bisa tidak kita sederhanakan? Sepertinya tidak ya, karena 73 itu angkanya genap ya, angkanya ganjil, sedangkan 100 itu kan angkanya genap, jadi tidak bisa kita sederhanakan ya, biarkan saja 73/100. Terus kalau kalian ingin bentuknya atau hasilnya dalam bentuk pecahan ya, ini dia jawabannya. Tetapi kalau ingin merubah lagi ke bentuk desimal ya bisa. Caranya itu adalah, nah ini kebetulan dia dibagi 100 jadi gampang. Kalau dibagi 100 berarti di belakang koma harus 2 angka. Angkanya dari mana ya? Angka yang dibagi tadi, yang dibagi atau yang pembilangnya itu angkanya berapa? 73. Kalian tulis 0 dulu. Tulis ya, 73. Nah, 73 ini kebetulan sudah 2 angka di belakang koma. Nah, jadi 73 kalau kita bagi 100 hasilnya adalah 0,73. Misalkan kalian ingin misalkan ya, nah ini contoh lainnya, misalkan 7 dibagi 100 misalnya. Berarti 0, selalu tulis 0, ya. 2 angka, dia harus 2 angka kan di belakang koma karena dia dibagi 100, sedangkan di sini angkanya cuma ada 1, 7. Jadi supaya 2 gimana? Tambah 0. Nah, gitu. Tadi kalau kita karena 73 udah 2 angka ya, jadi bisa langsung masuk. Oke, paham ya, Sobat Excellent? Oke, soal yang berikutnya. Nah, ini ada soal yang ketiga. Soal yang ketiga katanya adalah, nah ini soal yang ketiga ya. 1, 2/3 kita tambahkan dengan 2,6 ditambahkan dengan 4/6. Oke, kita coba. Lihat lagi bentuk yang dominan di sini siapa? Bentuk yang paling dominan di sini itu adalah pecahan ya. Nah, di sini kan pecahan campuran, di sini pecahan biasa, ini bentuk desimal. Nah, jadi supaya mempermudah operasi kita, yang bentuk pecahan campurannya itu kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 1, 2/3 kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya 3 kali 1 adalah 3, 3 kita tambah 2, hasilnya adalah 5. 5 per berapa? Karena penyebutnya 3, berarti 5/3. Nah, gitu ya cara merubahnya. Kemudian kita tambahkan dengan 2,6. Nah, baru kemudian kita tambahkan. Nah, kalian perhatikan ya, 4/6 ini sebenarnya bisa kita sederhanakan bentuknya. Tujuan menyederhanakan adalah agar operasi kita atau agar mempermudah operasi kita ya, karena kan bilangannya sudah kecil. Jadi 4/6 ini sebenarnya bisa kita bagi sama-sama bagi 2. Ini juga sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi
bentuk 4/6 itu kan adalah 2/3. Oke, sorry. Tadi yang 2,6-nya kita lupa ganti ya. Kita ganti ke bentuk pecahan. Jadi kalian tulis dulu angkanya dengan menghilangkan komanya 26. 26 per berapa? Karena dia satu angka di belakang koma, berarti per 10. Nah, gitu. Bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Nah, kalian perhatikan dulu. Di sini ada penyebutnya yang sama. 5/3 dan 2/3. Kalian boleh jumlahkan terlebih dahulu atau kita kelompokkan dulu. 5/3 ditambah 2/3, baru kalian tambahkan dengan 26/10 ya. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilang tinggal kalian jumlahkan. 7/3 ditambah 26/10. Nah, tinggal kita samakan penyebutnya. 3/10 itu berapa? 30 karena 30 bisa bagi 3 yaitu 10. Di atas kali 10. 30 bagi 10 bisa yaitu 3, maka di atas kali 3. 7 kali 10 adalah 70. 26 kalau kita kali 3 itu adalah 78 ya. 18 1 ya, betul ya, 78. Nah, 70 ditambah 78, oke, kita pindah di sebelah sini. 70 ditambah 78 itu adalah 148. Kita bagi dengan 30. Nah, berapa 148 dibagi 30? Kira-kira bisa tidak kita sederhanakan ya? 30 bisanya dibagi bagi 2 bisa ya. Coba kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Oke, maka hasilnya adalah 148 kalau kita bagi 2 kan 74 ya. 30 bagi 2 itu adalah 15. Nah, ini adalah hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Kalau kalian ingin merubahnya lagi menjadi bentuk pecahan campuran gampang, kalian tinggal bagi saja. 74 dibagi dengan 15. Kira-kira berapa ya? 15 itu dikali berapa hasilnya? 74 atau paling dekat dengan 74. Berapa? 4, karena 4 kali 15 itu adalah 60. Nah, 4, 1 lah, kalian langsung naikkan ya. 14 per pembaginya tadi 15. Nah, jadi boleh juga dituliskan dalam bentuk pecahan biasa 14 per 15. Oke, bagaimana sobat excellent? Gampang sekali ya. Ingat tadi triknya, lihat siapa yang paling dominan di soal, maka robahlah ke bentuk yang dominan yang ada pada soal tersebut. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.